Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang lagi di channelnya Yahya Prison. Oke, kali ini teman-teman, kali ini sebelum kalian tonton video tutorial ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Tanpa dukungan kalian, channel ini tidak ada apa-apanya, teman-teman ya. Jadi di sini saya sedikit memberikan konten tentang signifikan apa namanya ini, tentang analisis, dimana analisis sekarang itu sudah dapat bocoran dari suatu inilah kompetitornya kripto ya. Tidak perlu aku sebut siapa. Jadi kompetitornya kripto. Nah, jadi di sini saya akan bahas tentang crypto price Altim ya. Jadi di tahun sekarang dipimpin oleh Toncoin. Kalian bisa lihat analisanya dipimpin oleh Toncoin. Kalian bisa lihat ada Doge di bawahnya kan, Dogecoin, di bawahnya lagi ada Cardano, di bawahnya lagi ada Tron, dan di bawahnya lagi ada koin lain ya. Itu paling tinggi di Toncoin 8,3%, teman-teman. Jadi di Dogecoin 85,2% ya. Nah, ini lebih signifikannya, lebih tingginya di Toncoin sekarang di 2024. Emang kadang suatu aset kita anggap remeh, suatu aset kita anggap remeh yang tidak mendatangkan manfaat ataupun tidak ada potensi ya, bisa kita katakan begitulah. Namun demikian terbalik, teman-teman ya, malah yang kita anggap tidak datangkan potensi itu yang bisa naik. Sebab apa? Ini Toncoin peringkat 1 di atas Doge. Kalau analisanya begitu, teman-teman, nggak mungkin analisa ini ngambil dari chartnya orang lain, nggak mungkin kan. Kompetitor tersebut ngambil dari chartnya orang lain lalu diumumkannya, nggak mungkin ya kan. Mungkin ini memang dari market maker tersebut lalu di announce lah berita yang seperti ini, seperti itu, bahwa Toncoin yang kalian garap itu, yang kalian bilang tidak ada potensi itu, coba kalian lihat di atas itu 8,3%, di atasnya Doge, teman-teman. Ini aku akan telusuri terus ya. Emang aku pengen terjun ke sini, pengen terjun ke dunia ini. Aku harus amati dari beberapa announce dari pengumuman dari siapapun ataupun dari yang bersangkutan maupun yang tidak bersangkutan. Dan itu menjadikan suatu menambah wawasan kita untuk tahu itu bahwa
bukan seorang market maker yang mengatur sistem kenaikan ataupun analisis fundamental pun sekalipun. Bukan market maker yang bikin kerja ya teman-teman. Sekali lagi, market maker itu adalah seorang pengamat ya, dimana market maker ini seorang pengamat analisis fundamental yang memang dia tahu bahwa pasaran apapun, koin apapun, dia tahu arahnya kemana tuh, apakah bakal turun, apakah bakal naik, ya kan, dia tahu. Karena market maker itu mereka belajar itu ada yang sampai jadi profesor teman-teman ya, belajar di market maker itu tingkatannya. Ada juga yang mereka lulus, yang mereka hanya lulusan yang biasa-biasa saja, tetapi mereka punya kelebihan gitu, yang bisa menganalisa suatu market seperti itu. Itulah penjelasan konten ini, tidak panjang lebar teman-teman. Jadi kalau aku ditanya orang lain, ditanya kompetitor misalnya kan, ditanya apakah Anda bisa memprediksi suatu aset digital, jawabannya tidak satu pun yang bisa. Sekalipun market maker pun tidak menjamin 100% dia bisa menganalisa. Hanya itu jawabannya. Kenapa? Karena algoritma sistem dari market cap maupun apapun itu sudah, algoritmanya sudah dibikin duluan teman-teman, sebelum market maker yang menganalisa. Market itu sudah ada dan algoritma itu pun sudah dibuat gitu. Nah seperti itu kalau menurut jawaban aku. Kan tidak ada satu return pun yang memberikan dan menjamin bahwa apapun jenis asetnya, apapun jenis koinnya itu bakal naik. Kalau aku dibilang Anda pemain ataupun kompetitor, bukan jawabannya. Saya hanya seorang konten kreator biasa yang berkaitan membahas tentang aset digital, teman-teman. Saya tahu sistem ini, saya tahu sistem yang berbau-bau aset digital ini, saya tahu. Cuman mau membocorkan ke YouTube itu tunggu followersnya sudah mantap ya, baru kita bongkar. Tapi kalau sekarang mungkin fokus dulu untuk membangun ya, untuk membangun relasi dulu lah. Karena kita bukan melawan sistem, tetapi kita mengikuti sistem. Begitu. Jadi market manapun, mau market cap, mau Indodax sekalipun, mau Binance sekalipun, ya, mau dia market maker yang handal, yang tahu segala analisis, ini bakal turun apa bakal naik, mereka tidak bisa kontrol atas itu teman-teman. Mereka nggak bisa kontrol 100% atas itu. Karena apa? Karena mereka sama manusia biasa juga. Yang dilawan ini adalah sistem gitu. Nah, mereka bisa memprediksinya dari harga aja, mereka sudah bisa memprediksi dari harga ya teman-teman. Kalau aku ditanya apakah Anda pemain kripto, jawabannya iya.
Mungkin kalau aku kumpulkan koin-koin aku sekarang ini, saat ini, kalau aku kumpulkan, aku jadikan satu, ya, jadikan satu, dan aku melihat market harganya masih rendah, aku juga nggak berani teman-teman sembarang untuk mengcover ataupun menjual. Nah, jadi aku itu pun maju mundur, ibaratnya itu tarik ulur. Aku juga punya aset digital, aku juga punya kripto. Jadi aku juga nggak bisa gitu ambil kesimpulan bahwa aku harus jual nih, harus mengcover untuk biaya gitu kan, harus mengcover untuk kebutuhan gitu. Nggak bisa teman-teman. Karena apa? Karena kalau harga turun kita jual, kita rugi, rugi, sangat rugi teman-teman, sangat rugi. Nah, itulah belajar teknologi di zaman sekarang itu lebih mudah ketimbang zaman dulu. Kenapa lebih mudah? Karena sekarang bisa diakses dimanapun ya. Nah, coba kalian cek di market cap ya teman-teman, pasti Toncoin yang banyak diminati begitu. Aku nggak bilang Doge nggak ada potensi, aku nggak bilang Cardano nggak ada potensi, aku nggak bilang Tron nggak ada potensi. Bisa saja malah kesebalikannya, malah nanti di tahun yang akan datang bisa terjadi Doge yang akan naik, dan bisa terjadi juga Tron yang akan naik, dan bisa terjadi juga Cardano yang bakal naik. Semua itu bisa terjadi ya kapanpun, dalam waktu singkat, dalam waktu setahun ke depan. Jadi aku tetap fokus untuk mengamati ya, mengamati. Aku nggak ngejar pius teman-teman, nggak ngejar pius, tetapi penting itu pembahasan ini, bahwa suatu saat mungkin apabila kita menjadi seorang entrepreneur ataupun pembawa seminar nantinya, apapun gimana itu, yang penting kita jalani dulu sebuah proses yang ada di depan mata kita gitu kan. Nah, jadi kita bermimpi itu jangan ketinggian dulu. Bermimpi jangan ketinggian dulu, tetapi melewati proses langkah demi langkah, step by step. Ataupun kita bermain kripto juga sama, melewati langkah-langkah yang memang menurut aku udah gampang ya. Mungkin banyak orang yang pintar dari aku yang bisa membahas lebih luas lagi tentang kripto ini, tentang analisisnya, apapun itu, tentang grafiknya, tentang diprediksi tahun yang akan datang entah gimana. Semalam aku buat konten prediksi harga Bitcoin 2024. Itu sudah aku kasih bocoran ya teman-teman, kasih bocoran. Tapi kalau bagi mereka yang sekarang lagi sibuk haul, ibaratnya itu sibuk haul, ketika dia nanti lebih up lagi ke atas dijualnya, lah itulah ketika sekarang di harga sekarang ini masih naik, jangan dulu. Ketika dia turun kalian boleh di situ kalian buy. Ketika harganya lagi sudah naik 9 bulan yang akan datang ataupun 1 tahun yang akan datang, kalian sell di situ. Nah begitu. Oke, itulah penjelasan dari Yahya Prison ya teman-teman. Oke, cukup sekian video tutorial ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di konten ini. Saya ucapkan permohonan maaf ya.
karena saya hanya pemain biasa, karena saya hanya YouTuber biasa teman-teman ya. Oke, saya ucapkan salam cuan, salam profit.